Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dery Aris Menandal. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi ya dengan judul Sistem Informasi Menjadi Tantangan Manajemen. Jadi kalian simak baik-baik agar kalian mengetahui sistem informasi menjadi tantangan dalam manajemen ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya ya. Sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Dibuat oleh Dery Aris Menandal ya, nomor induk mahasiswa sekian. Karena ini tugas dari kampus ya. Oke, langsung saja di sini saya akan jelaskan. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Jadi di sini sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan ya, guna menunjang pengambilan sebuah keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi yang ada. Oke, berikutnya di sini ada sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu sistem informasi manual. Dan yang berikutnya ada sistem informasi berbasis komputer. Jadi sistem informasi ini hanya ada dua ya, sistem informasi manual dan sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi ada dua model ya. Yang berikutnya di sini ada juga contoh sistem informasi. Jadi ada beberapa contoh yang saya catat di sini. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang, sistem telemetri, sistem biometrik, sistem layanan akademis berbasis WES, sistem POS ya, point of sales. Di sini yang berikutnya ada juga sifat sistem informasi ya. Sifat sistem informasi yang pertama tidak harus kompleks, terus yang kedua bisa saja menggunakan komputer ya. Oke, di sini ada juga kemampuan sistem informasi. Yang pertama itu melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia, dan yang terakhir, mempercepat pengetikan, penyuntingan dan lain-lain. Yang berikutnya di sini ada peranan sistem informasi. Peranan sistem informasi yang pertama berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomasi, mengkoordinasi subsistem dan mengintegrasikan subsistem. Tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Jadi jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem yang terintegrasi, maka tantangan akan sangat besar ya. Slide berikutnya di sini ada juga masalah yang dihadapi dalam implementasinya ya. Yang pertama itu pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakan setiap hari. Yang kedua, pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas utama. Dan yang ketiga itu kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan bisnis proses. Sehingga pada tahapnya jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem, kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah yang baru lagi.
Di sini ada juga alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Hal ini dikarenakan keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi. Dalam menyusun kerangka yang baik untuk keamanan dan kontrol, meminta keahlian dalam mengimbangi risiko, reward, dan kapabilitas operasional perusahaan. Bentuk-bentuk tantangan manajemen itu ada tantangan investasi sistem informasi, strategi bisnis, globalisasi, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada beberapa tantangannya. Yang berikutnya ada juga solusi dari bentuk tantangan manajemen. Yang pertama itu keamanan dan kendali harus menjadi suatu prioritas yang lebih tegas ya. Terus mengkoordinasi dan merencanakan keamanan perusahaan secara keseluruhan. Dukungan dan komitmen dari manajemen diperlukan untuk menunjukkan bahwa keamanan adalah prioritas dari suatu perusahaan. Oke, di sini ada pendekatan kontemporer pada sistem informasi. Yang pertama, pendekatan teknis. Dalam pendekatan teknis ini menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi ya, serta penekanan pada teknologi dan fisik. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang dalam pendekatan ini melibatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang. Yang berikutnya ada pendekatan lain sistem sosioteknik ya. Di sini menggabungkan tataran teoritis dari ilmu komputer dan lain sebagainya melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Nah, di sini ada manfaat dari sistem informasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, melalui teknologi, yaitu komunikasi dan kolaborasi, akses data dan informasi, dan lain sebagainya. Proses bisnis yang dilakukan secara elektronis akan membawa dampak sebagai berikut. Organisasi semakin ramping dan pemisahan pekerjaan dari lokasi. Sistem informasi secara umum memiliki beberapa peranan dalam perusahaan. Manage risk, reduce cost, add value, create new realities ya. Jadi ada 4. Jadi di sini kesimpulannya, dengan semakin berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis, maka menuntut manajemen untuk menghasilkan sistem informasi yang layak dan mendukung kegiatan bisnis ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.